Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harapkan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ana hari ini dalam mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi kita bab kedua, yaitu tentang norma dan keadilan. Anak-anakku, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma juga diartikan sebagai suatu aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dan dipakai sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Di masyarakat terdapat 4 macam norma, yaitu pertama, norma kesusilaan, kedua, norma kesopanan, ketiga, norma agama, dan keempat, norma hukum. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Kita awali dari norma kesusilaan. Pada hakikatnya, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani sebagai suatu kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seseorang tidak akan mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Dan contoh yang lainnya, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan, karena tahu menyontek itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian, norma yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Contoh dari norma kesopanan adalah berkata sopan kepada orang tua, makan menggunakan tangan kanan, mengetuk pintu saat bertamu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, norma yang ketiga adalah norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Selain itu, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan, dan lain-lain. Norma memiliki fungsi di dalam masyarakat, antara lain: pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.